Kamu nanti tinggal di kamar ini ya, ventilasi dan pencahayaan bagus. Sayangku, anak perempuan. Maafkan mama. Kalau bukan karena tertukar waktu itu, kamu tidak akan menderita di luar. Tidak menderita. Pelankan bersihkan lantai lama banget. Sudah masak belum? Jangan sampai anakku kelaparan. Ma. Aku merasa nggak enak badan. Berani banget kamu menjawab. Ma, apakah aku pulang membuat adik tidak senang? Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Kalau ada yang harus pergi, pembawa sial. Jangan pedulikan dia. Wajahnya selalu muram. Dipukul baru nurut. Sudala, c'est pas Père Jimazak un tucu. Jonian, kamu pakai tampang kasihan ini buat orang tuaku, biarkan kamu tinggal di sini. Aku tidak begitu. Kasih tahu, nona besar keluarga Yo. Cuma ada satu, yaitu aku. Adik, apakah aku tidak seharusnya kembali sehingga kamu memperlakukan aku seperti ini? Baiklah. Berani-beraninya melukai. Aku tidak punya. Tidak ada tenaga. Setelah kematian Yonian, Yolingshan menggunakan segala cara akhirnya berhasil mendekati 3 kakak lelaki dari keluarga aslinya yang kaya. Tidak bisa, terlalu marah. Jika aku langsung mencari keluarga, kembali ke keluarga Lu jadi anak perempuan besar tidak lebih baik? Mengapa tetap di keluarga Yo yang penuh masalah ini? Yonian, sudah hampir pukul 12. Apakah laporan sudah selesai? Intrik dan persaingan itu urusan keluarga kaya. Aku sebagai pekerja biasa hanya tahu lembur dan kematian mendadak. Mulutku ini sangat pintar. Gadis ini ketika hidup meresahkan, mati pun tidak memberi ketenangan. Bagaimana jika keluarganya datang mencarinya? Ibu, tenang saja. Jika keluarganya masih hidup, tidak mungkin begitu lama tidak datang mencarinya. Maman Sansan kita Yang Pintar. Kamu ini orang atau hantu? Panas sekali. Zunyan, Kalau kamu masih hidup, jangan berpura-pura hantu. Minta maaf baik-baik kepada Sansan. Masalahmu mengganggunya. Kami tidak akan mengejar lebih jauh. Sansan. Apa aku bukan meninggal, tapi masuk ke dalam buku? Masuk ke buku yang kulihat tadi malam. Cerita kesayangan keluarga. Ibu. Adik tidak mau tinggalkan keluarga Yo, jadi pura-pura mati supaya ibu iba? Keluarga Jomi memang kaya. Memelihara orang yang tidak berguna tidak masalah. Tapi begitu Shanshan kembali, kamu berani mengganggunya. Sekarang masih pakai trik seperti ini, keluarga kami tidak akan memaafkanmu lagi. Cepat pergi. Terimalah semuanya dengan tenang. Tenang saja, akan membantumu mendapatkan keadilan. Kenapa aku bertindak begini? Atau begini? Yonian, kamu gila. Tahu aku gila mau bicara logika, ada yang salah dengan kalian. Zunyan, minta maaf pada ibumu dan kakakmu. Kalau tidak, jangan harap kembali ke keluarga Yo untuk hidup enak. Sejak kecil, hidup lebih buruk daripada pelayan. Tidak senang, dipukul atau dimaki sesuka hati. Rumah seperti ini, siapa yang suka tinggal, tinggal saja. Keluar dari keluarga Yo, bukan siapa-siapa, akan menyesal, Yonian. Tetap di lubang api keluarga Yo, itulah yang akan membuat menyesal. Saat bicara tegas memang keren, tapi aku tidak kenal siapa-siapa di dunia ini. Kemana aku bisa pergi? Oh ya, bukankah pemilik asli adalah putri keluarga terkaya Lu? Aku bisa kembali lebih awal, bisa hidup santai. Kenapa harus berjuang? Apakah Lu Ye ada?
Saya punya kabar tentang adikmu. Pak Lu, jika kerjasama internasional kali ini berhasil, Pérusa en lu. setidaknya mendapatkan 30 miliar. Saya ada urusan mendesak dengan Presiden. Pak Lu, ada kabar tentang adik perempuan Anda. Tuan Luyang Genius benar-benar tampang. Tidak menyangka bisa melihatnya di rumah sakit. Ya, dia dikenal tidak merawat orang sakit yang bisa disembuhkan di rumah sakit. Bahkan jika kamu menawarinya miliaran, dia tidak akan bergerak. Tapi untuk penyakit yang sulit, dia akan membantu tanpa meminta bayaran. Saya harus melihat ketika dia sedang berkunjung. Adik perempuan sudah ditemukan. Apa? Adik perempuan sudah ditemukan? Pak Lu, kita belum menandatangani kerjasama. Tunda kerjasama. Saya jemput adik perempuan pulang. Biar saya yang jemput. Aduh, aku ingat dalam teks Yonian Liontin Giok, karena benda itu diterima kembali oleh keluarga Lu. Oh tidak, terjatuh di rumah Yo. Tuan Wei, lihat, putri kandungku sudah kembali. Kontrak petunangan antara keluarga kita, tentu harus dia yang melaksanakan. Nian. Tuan Wei Ling Hao. Tunangan murah mantan pemilik tubuh. Satu sisi tulus pada pemilik, satu sisi berselingkuh dengan Yo Ling Han, pria brengsek. Yo Nian, bukankah kamu sudah meninggalkan keluarga Yo? Kenapa kembali lagi? Kalung giok di tanganmu ini tampaknya bernilai tinggi. Kamu, menurutku, dia kembali untuk mencuri. Ini jelas milikku, dari lahir sudah memakainya. Bahan kalung giok ini terlihat sangat bagus. Bahkan 20 tahun lalu pun sudah bernilai tinggi. Keluarganya tidak mencarinya, mungkin karena miskin. Mungkinkah mereka bisa membeli liontin giok ini? Sudah selesai bicara, liontin ini milikku. Aku sudah menemukan keluargaku. Kakakku tertua adalah CEO dari perusahaan Lu. Liontin giok, mana mungkin keluarga Lu tidak mampu membelinya. Kembalikan. Sungguh lucu. Yang kamu maksud keluarga Lu yang bisnisnya melintasi seluruh Asia dan Eropa? Sekarang kamu tidak hanya mencuri, tapi juga belajar berbohong dan menyombongkan diri. Keluarga Lu kan salah satu keluarga elit di kota Hai. Kalau kamu benar-benar putri keluarga Lu, aku akan langsung berlutut dan meminta maaf padamu. Nian, aku sangat kecewa padamu. Tahu dikeluarkan dari keluarga Yo merupakan pukulan besar bagimu. Tapi keluarga Wei tidak butuh ibu rumah tangga berperilaku buruk. Aku perlu pertimbangkan lagi tentang pertunangan kita. Jangan halangi jalan, kakak akan jemput segera. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan. Apa mungkin dia benar-benar putri keluarga Lu? Halo, Nona. Kupikir kamu benar-benar punya hubungan dengan keluarga Lu, ternyata cuma pura-pura. Yo Nian, jika kamu ingin tinggal di keluarga Yo, aku bisa memohon. Tapi, dengan cara seperti ini, hanya akan membuat orang tua kita tidak senang. Bosan, ayo kita pergi. Nian. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu kuma perlu berlutut dan minta maaf kepada Tuan. Maka pertunangan kita masih berlaku. Gak salah, kenapa minta maaf? Zhonian. Kamu kira sewa mobil, sewa bodyguard begitu saja jadi putri keluarga Lu? Hadapi kenyataan, kamu gak bisa apa-apa, cuma sampah. Minta maaf pada tante, tinggal keluarga Yo adalah jalan keluarmu.
punya tangan dan kaki, bisa hidup sendiri. Jadi pembantu di luar lebih baik daripada tinggal di rumah keluarga Yo. Setidaknya gak disiksa sampai mati. Kakak. Kakak aku yang murah hati ini kelihatan jauh lebih tampan dibanding di berita. Adik perempuan. Tahun-tahun ini, tinggal di tempat yang sederhana ini. Kamu pasti banyak bersabar. Tempat seperti ini disebut sederhana? Seberapa kaya sih keluarga lu? Yo Nian meninggalkan keluarga Yo. Aku lihat nanti kamu gimana sombongnya. Hidup santai bahagia, aku datang. Nian, tahun itu kamu ditukar. Orang tua terus mencarimu. Tak berapa lama, mereka kecelakaan mobil dan meninggal. Kami diadopsi oleh ayah dan ibu. Kamu sudah kembali, secara logika. Perusahaan lu harus diserahkan padamu. Jangan dong, Kak, aku tidak cocok. Apakah perusahaan atau kamu yang lebih baik menjalankannya? Baik, ini untukmu. Tak ada batasan. Habiskan sesukamu. Terima kasih, Kakak. Cepat sekali kau bergerak. Adik kecil, aku adalah kakak keduamu, Lu Mingyan. Hadiah pertemuan, buatan tangan untuk kecantikan dan perawatan kulit. Pil obat diracik tabib terkenal Lu Mingsing. Sangat langka dan berharga. Memberi hadiah pil ke adik mana ada yang seperti itu. Adik, saya juga punya hadiah untukmu. Saya telah menghubungi berbagai merek. Setelah ini semua pakaian baru mereka akan dikirim ke sini dulu. Terima kasih, kakak ketiga. Besok ada acara amal. Ming Chen, bantu adik pilih gaun yang cocok. Merayakan adik ke rumah. Saya ambil semua keuntungan bulan ini dari grup lu. Atas nama adik perempuan untuk menyumbang ke daerah pegunungan. Dengar tidak, malam ini Nona Yo menyumbangkan 10 miliar untuk anak-anak pegunungan. Apakah dia Nona Yo yang baru diakui keluarga Yo? Nona Yo memang memiliki hati yang baik, tidak seperti Yo Nian. Selama bertahun-tahun di keluarga Yo tidak pernah menyumbang apapun. Palsu memang tidak bisa tampil. Apakah mereka salah orang? Bisnis keluarga Yo tidak terlalu besar, tidak bisa memberi 10 miliar langsung. Kalian tahu apa? Mungkin saja biasanya mereka menyembunyikannya. Nanti ketika kita bertemu Nona Yo, kita sopan sedikit. Kamu Nona Yo, kan? Pantas saja benar-benar memiliki kualitas keturunan. Tidak seperti Yo Nian yang kampungan. Nian. Zhou Nian, kamu mengejar sampai ke sini. Keluarga Yo sudah mengusir kamu keluar. Jangan terus ganggu. Keluarga Yo tidak akan menerimamu. Keluarga Yo. Aku juga tidak peduli. Orang tua Nona Shan Menghabiskan 1 miliar untuk kepulangannya. Kamu tidak peduli? Aku penasaran seperti apa keluargamu. Kakak pertamaku mengelola semua perusahaan lu. Kaya raya. Kakak keduaku adalah dokter. Banyak orang memohon untuk diselamatkan. Kakak ketigaku. Zhou Nian, kamu sedang bermimpi di siang bolong. Apa kamu katakan tentang keluarga besar lu nomor 1? Seperti kamu tidak pantas. Nian. Aku kira kali ini kamu datang untuk berubah. Ternyata kamu masih sama ke depannya. Jangan cari aku lagi. Kamu tidak pantas denganku. Memang tidak ada hubungan. Namun, ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Itu kamu. Tidak pantas untukku. Siapa kamu berani bicara begitu pada Kak Ling Hao? Kamu siapa? Berani memukulku?
Nona Yonian, kakak-kakak Anda akan tiba sebentar lagi. Mereka meminta saya menjaga Anda baik-baik. Ada kebutuhan, beritahu saya. Baik. Jonian. Aku bilang, gimana kamu bisa masuk? Ternyata menyuap tuan rumah pesta ya. Nona Yo, itu mantan Raja Judi, Tuan Ming. Kekayaan miliaran, katanya teman baik dengan Tuan Tanah Besar keluarga lu. Sering minum teh bersama, dia nggak gampang disuap. Teman kakakku. Pantas dia sangat peduli padaku. Berarti ada hubungan yang tidak bersih. Yonian, nggak nyangka kamu jadi terpuruk kayak gini. Jaga omonganmu. Kamu mau supaya ayah dan ibu lunak, biar kamu balik ke keluarga Yo kan? Begini aja, kamu berlutut minta padaku. Kasihan setuju kamu balik ke keluarga Yo. Pulang jadi penggasibit orang tua. Kau kira semua orang suka keluarga Yo? Bersikeras lihat apakah kamu punya uang hari ini. Ikut acara lelang. Acara lelang resmi dimulai. Ini barang lelang pertama hari ini. Bintan Mera Jambu. Berlian merah muda hampir 60 karat. Harga awal 1 miliar. Di sini, setiap item lelang mulai dari 10 juta. Dua orang tua itu cuma kasih 2 juta seperti hibah untuk si pengemis. Yonian, bukankah kamu bilang kakak-kakakmu hebat? Bali Seda Permata berlian merah muda juga bikin masalah, Ken? Ini juga untuk amal, lo. Sisa-sisa datang ke sini. Mana mungkin tidak keluar uang sepeser pun. Bukannya Nona Besar Yo disambut kembali oleh keluarga Yo? Yo pasti memberimu banyak uang saku, kan? Benar, Shan Shan, biarkan penipu ini lihat kemampuanmu. 20 juta. 20 juta. Tidak bisa. Saya tidak bisa kalah dari Yonian. Orang tua itu memberikan villa dijual. Seharusnya dapat beberapa puluh juta. 21 juta. 21 juta. 30 juta. Nona Yo, Anda mengatakan orang tua Anda memberi Anda 1 miliar? Dari 1 miliar itu, tidak mungkin dapat mengeluarkan beberapa puluh juta ini, kan? Ya Shan Shan, tidak mahal untukmu, bukan? Kamu tunggu saja. 31 juta. 40 juta. Meskipun bos bilang gak ada batas, tapi gak bisa sembarangan kan? Jonian, kamu gak punya uang ya? Dulu kamu bilang kakak-kakakmu hebat. Jangan-jangan cuma omong kosong. Kamu punya uang, ayo beli. Ling Shan, kamu masih ragu? Berlian merah muda dengan harga jarang ditemukan, loh. Ling Shan, Pak Yo kasih uang? Mana mungkin, orang tuaku kasihku kartu tanpa batas. Tidak sia-sia jadi Nona Yo. Beda sama beberapa orang yang diusir dari keluarga kaya, nggak punya apa-apa. Satu miliar. Kamu ngapain? 1 miliar sekali. Serratus Juta Dua Kali. 3 kali terjual. Anak buangan dari keluarga Yo, mau pakai uang apa bayar 1 miliar ini? Berlututlah dan sujud 3 kali padaku. Air urusan ini saya bantu bayar. Tak perlu. Nona U. Gesek kartu saja. Hun Ming. Jangan tertipu oleh gadis ini. Dia seorang yatim piatu. Dari mana dia dapat uang? Selain itu, kartu ini aku belum pernah lihat. Pasti ini kartu mainan palsu dia.
Yonian, kamu gak pikir bisa lolos begini, kan? 1 miliar, apa sih yang gak bisa aku bayar? Omong besar. Bahkan Shanshan kita perlu pertimbangkan untuk keluarkan 1 miliar. Dan kamu, cuma yatim piatu yang diusir keluarga Yo, dari mana kamu dapat uang? Jangan Camus Jualan diluar. Hanya pura-pura saja. Tuan Ming, Yonian ini melanggar aturan lelang kita. Mana ada yang ambil barang tapi tidak bayar. Hari ini akan mengajarnya baik untukmu. Kamu tahu dia siapa? Berani sekali bicara begitu padanya. Hanya seorang yang tidak ada mau. Masih ada yang dukung kamu kah? Ayo, orang, lepas baju dia. Mungkin bisa bayar beberapa uang. Lepaskan aku, kalian menyesal. Teriak sekerasnya, tidak ada yang bantu kamu. Sudah kubilang, keluar dari keluarga Yo, bukan siapa-siapa. Siapa berani sentuh adikku? Pak Lu, Anda datang. Pak Elu. Ada apa ini? Pak Elu. Wanita ini yang bikin masalah. Dia menawar berlian merah jambu seharga 1 miliar tapi tidak bisa bayar. Diam. Apa kamu tahu siapa dia? Pak Ming, saya berkata jujur, kenapa Anda memikul saya? Bodoh. Acara lelang kalian tidak ada syaratnya? Siapa saja bisa masuk? Mulai sekarang, di acara lelang kita, larang Nona Yo ini masuk. Pak Ming, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Pak Lu, dengar penjelasan saya, Pak Lu. Nian. Suka berlian merah muda ini? Berapa banyak yang ada di gudang? Saya beli semuanya. Jangan begitu, bro. 1 ini saja sudah cukup. Bungkus semua perhiasan kalian hari ini. Maman benar-benar Tuan Lu. Sangat dermawan. Adikku pantas mendapatkan yang terbaik. Terima kasih, kakak. Kamu baik. Cuma kakak yang baik? Aku juga ada. Bagaimana dengan aku? Perhiasan sudah dapat. Adik tidak punya banyak pakaian bagus. Bagaimana kalau hari ini kita pergi belanja pakaian? Mata saya tajam. Biar saya yang bawa adik pergi. Saya mau ikut. Jangan bertengkar. Saya yang akan bawa Nian. Sudahlah, saya pergi sendiri. Gunakan kartu kami. Terima kasih, kakak-kakak. Saya pergi dulu ya. Tidak baik memiliki banyak saudara. Nona Hu. Tuan Lu m'emblie semu à Berlian hari ini. Jangan lupa membawa mereka pergi. Ada begitu banyak. Ini sangat mahal. Terima kasih, Pak. Ayo pergi. Kau berhubungan dengan Tian Ming. Xiaonian. Kini kamu mempermalukan aku. Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Shanshan, kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Pergi ke acara pelelangan. Ibu. Itu Yonian. Dia dendam karena merebut posisinya. Begitu lagi gadis kecil itu. Sejak dia datang ke keluarga kita, tak ada hal baik terjadi. Dan dia bahkan menggoda Tuan Ming. Dengan dukungan Tuan Ming, dia mempermalukan aku di pesta. Mengatakan aku bahkan tidak mampu membeli 1 perhiasan pun. Shanshan, jangan menangis. Gadis miskin naik pangkat lewat penampilan. Kamu adalah putri sah keluarga Yo. Tac Père Lubersin d'Angania. Kebetulan mamamu punya toko perhiasan. Ini untukmu. Terima kasih, Bu. Xiaonian. Apa yang kamu punya untuk lawan aku? Sangat besar ya. Semuanya milik keluarga Lu di sini. Nian. Mal ini milik keluarga kita. Suka apa saja, pilih sesuka hatimu. Xiaonian. Kebetulan sekali.
Iya, benar-benar kebetulan. Lihat kemampuan diri sendiri, berani datang ke tempat seperti ini. Ini mall terbesar milik keluarga lu, pengeluaran per kapita di sini 20.000. Kamu punya uang enggak? Kamu berani datang, kenapa enggak? Aku hampir lupa. Nona Yo kita ini sudah menggoda Tuan Ming. Tentu saja kalau punya uang. Pak Ming sudah berkeluarga, ini kan jadi selingkuhan. Seorang selingkuhan dibandingkan dengan Shanshan? Soal Shanshan, tas yang dipakai di pasaran bahkan tak bisa dibeli, Pak Ming mungkin tak mau belikan tas untuk seorang selingkuhan. Saya Pak Ming tidak ada hubungan, jangan bicara selingkuhan. Tentang tas ini. Suka gak? Kak, aku gak butuh tas sebanyak ini. Gak butuh, buang aja. Aku mau sebanyak apapun bisa. Jangan buat orang ketawa. Kamu pikir kamu masih? Nona besar keluarga Yo? Halo Nona U. Tuan Lu titip pesan untuk menjaga Anda. Semua belanjaan hari ini langsung dalam catatan. Astaga, ini kan pegawai dari Star Shine. Tuan Luyang Camus Maxu Ditu Yang Super Kayar et Yaitu? Silakan Nona Yo, sudah kami siapkan koleksi pakaian terbaru musim ini. Kakak-kakak itu bilang tidak boleh ikut, malah pakai cara begini. Berhenti, sepertinya kamu salah orang. Inilah yang asli, Nona Yo. Yang itu sudah lama diusir dari rumah, cuma tiruan. Apakah ini toko yang ibu berikan padaku? Tapi apa hubungannya dengan Tuan Lu? Sudahlah, tidak peduli. Aku memang Nona Yo, cepat bawa aku lihat pakaiannya hari ini. Tapi apa? Lihatlah dengan jelas, aku adalah putri sulung keluarga Yo. Pakai ke kamu aku bisa pekat kamu. Wah hebat banget, karyawan perusahaan lu bukan giliranmu yang pecat. Benar-benar lucu. Yo Nian, jangan main drama sampai terbawa suasana. Kamu cuma gadis desa. Kamu. Nona, tak perlu membela saya sampai menyinggung Nona Yo. Nona Yo maafkan semua salahku, mari lewat sini. Coba lihat dirimu, berani-beraninya merebut identitas Shanshan. Di mana harga dirimu? Coba aja hina lagi. Akhirnya bisa berbelanja dengan tenang. Wah, Shanshan, ini adalah edisi terbatas tahun ini. Sudah lama aku ingin gaun ini. Shanshan, benar anak buahmu hadiahi toko ini padamu. Mereka baik sekali padamu. Kalau mau, ambil saja. Hari ini aku yang bayar. Shanshan, kamu benar-benar dermawan. Tak heran kamu itu putri sejati keluarga Yo. Tidak seperti Yo Nian itu. Ngapain sebut-sebut orang sial itu? Yo Nian, kamu ikut ke sini. Aku malas bicara sama kamu. Kamu mengikutiku. Apa mau beli baju di sini? Satu baju di sini harganya belasan hingga 20-an juta. Kamu sanggap beli? Seluruh mal ini milikku. Kamu bilang aku nggak bisa beli? Kalian ketawa. Yo Nian, setelah kamu diusir dari keluarga Yo. Stres banget sampai mulai berhalusinasi. Mal ini milik Lu Group, pusat perbelanjaan terbesar. Kenapa kamu nggak bilang Lu Group itu juga milik kamu? Manajer, kenapa nggak segera usir orang ini, biar jangan ganggu mood Shanshan kita? Maaf, Nona Yo, toko kami ada aturan. Tidak boleh sembarangan mengusir tamu. Kamu. Sekarang aku pemilik toko. Aturanku adalah aturan. Lagian ini juga untuk kebaikannya. Siapa tahu dia tanpa sengaja merusak pakaian di toko ini. Kamu mau ganti rugi? Kamu baik-baik saja? Nona, lebih baik cepat pergi. Nona Yo, bos kami, Tuan Lu, bilang harus menjagamu. Kamu tidak bisa melawannya. Tidak dengar ya? Cepat pergi dari sini. Hari ini aku ingin lihat siapa yang sebenarnya harus pergi. Apakah ini wakil direktur He dari Xinchen? Saya ada di toko Anda sekarang. Bisa datang sebentar? Shanshan, melihat dia bicara, sepertinya tidak berbohong. Apakah Yo Nian kenal manajer toko Xinchen? Tapi ini Adiake Luarga ou Bua Shanshan. Jangan tertipu olehnya. Tenang saja. Dia hanya menggertak saja. Jangan cuma omong besar, nanti kita lihat saja. Ada apa?
Wakil Presdir He adalah asisten paling dipercaya di sisi Presdir Lu. Melihat Wakil Presdir He sama saja dengan melihat Presdir Lu. Tak disangka bisa bertemu Wakil Presdir He di sini. Orang tua saya selalu ingin bekerja sama dengan Lu Group, tapi tidak pernah bertemu orangnya. Bukankah ini kesempatan emas? Wakil Presdir He, Yo Lingshan, putri tunggal keluarga. Orang tua saya selalu mengagumi Anda, berharap bisa bekerja sama dengan Anda dan Lu Group. Keluarga U. Belum pernah dengar. Siapa sebenarnya yang membuat keributan di toko saya? Shan, ada apa? Bukankah kamu bilang toko ini hadiah dari orang tuamu? Mau bagaimana lagi? Seseorang tampil mewah, berpura-pura. Wakil Menir He, semua ini gara-gara Yonian. Dia tak bisa beli pakaian, tapi terus berkeliling toko dan menyulitkan bisnis Anda. LU, Nona LU. Wakil Menir He, Anda salah. Dia bernama Yonian, penipu yang sudah diusir dari keluarga kami. Betul sekali. Wakil Manajer He. Dia masih mengacau di toko Anda, benar-benar tak tahu diri. Sudah cukup, kalian yang tidak tahu diri. Kalian tahu siapa dia? Wakil Direktur He, Anda tak perlu memikirkan keluarga Yo. Kita sudah memutuskan hubungan dengan dia. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara banyak dengan mereka. Saya santai jalan-jalan. Nona Yo begitu berkuasa. Katakan saya tidak mampu membeli pakaian di sini lalu ingin mengusir saya. Kamu urus ini ya. Yonian, bagaimana kamu bicara dengan Wakil Direktur He? Yonian, saya kasih tahu kamu, kamu boleh menyinggung orang di luar, tapi jangan sampai terlibat dengan keluarga Yo. Siapa memberimu keberanian memukul? Apayang Kamutungu. Berani Mangangu Nyonya Bezar Kami di Wilayalu. Cepat usir dia dari Singchen dan masukkan ke daftar hitam Lu. Ada kesalahpahaman? Yonian, mungkinkah dia jadi nyonya besar Lu? Kenapa tidak mungkin? Dia adalah nyonya besar keluarga Kulu. Allo Paklu. Cepat usir orang itu keluar. Jangan ganggu suasana hati adikku. Itu adalah Tuan Lu. Silakan. Nona U. Jangan paksa aku memanggil penjaga dan menyeret-mu keluar. Tuan Lu, apakah Anda salah orang? Yonian, dia hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin dia adalah adik Anda? Tidak, kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku adalah putri sulung keluarga Yo. Tuan Lu, Kami tidak ada Ubangan Danganya. Maafkan kami tidak akan berani lagi. Nona Lu. Ampuni kami benar-benar salah, maaf. Tidak baru saja kalian bilang mau usir aku? Kalau tahu Anda adik dari Pak Lu, kami mana berani. Kalian pergi. Terima kasih, Nona Lu. Nian, aku ajak kamu jalan-jalan yuk. Oke, kakak. Kamu menjauhkan kami lalu diam-diam pergi temui adik, kan? Ini yang disebut strategi licik. Ayo. Giling Hao. Tolong cari tahu later belakang Zhonian. Tolong cari tahu later belakang Zhonian. Shan. Aku bisa bantu, tapi apa manfaatnya buat aku? Kita sudah bertunangan, kamu masih minta manfaat? Kamu di mana? Aku datang jemput. Oke. Terima kasih, kakakku. Kamu bahagia, itu yang terpenting. Nanti semua pakaian musim ini dari berbagai merek akan dikirim ke sini dulu. Kamu bisa pilih sesuka hati. Kak, apakah ini tidak boros? Aku tidak bisa pakai sebanyak itu. Tidak boros. Seluruh perusahaan lu ini akan jadi milikmu, itu tidak seberapa. Nian, kamu mau ikut aku ke kantor? Boleh. Presiden, ada orang menyelidiki Nona. Hal kecil tidak perlu diberitahukan. Seperti biasa. Sebarkan informasi palsu saja. Sebar saja berita palsu. Oke. Ada apa? Tidak ada, ayo. Aku ajak kamu ke kantornya. Tidak menemukan yang istimewa. Bagaimana dengan Yonian? Tidak ada yang istimewa. Kenapa Pak Lu selalu memanggilnya adik kecil?
Kamu salah dengar atau dia menyewa aktor. Sudah bukan pertama kali dia melakukan ini. Tapi apa? Fokus sedikit. Ini area kantor Lu. Ayo aku bawa kamu lihat kantor. Pertama kali lihat bos Lu yang dingin. Bersama wanita begitu dekat. Mungkinkah ini calon bos besar kita? Apa yang kamu omongin aku cuma dengar. Pak Lu menemukan adiknya yang hilang bertahun-tahun. Ini pasti Nona Lu. Jadi, aku masih punya kesempatan. Lupakan saja. halo semua, saya karyawan baru, Yo Lingshan. Selama di perusahaan Lu, ada kesempatan bertemu Pak Lu, Zhou Nian. Tunggu saat membongkar kebohonganmu di depan Pak Lu. Kita lihat apa yang akan kau lakukan. Jika kamu suka, ini juga bisa menjadi kantor kamu nanti. Jangan, bro. Aku nggak cocok. Kamu kasih aku kerjaan gampang aja. Bisa santai kenapa harus berusaha? Oke. Aku pergi dulu ya. Zhou Nian, kenapa kamu di sini? Harusnya aku yang tanya begitu. Jangan ganggu urusan besar aku. Aku mau cari Pak Lu. Kelihatannya kok familiar banget. Apa lakukan di sini? Kenapa halangi aku? Pak Lu bekerja, dia tidak suka diganggu. Lagi pula, dia tidak suka minum kopi. Kalau ada masalah, pastikan kamu bilang sama aku. Shan Chong. Kopi ini masih dari keluarga Singh. Banyak orang di perusahaan kita. Kamu tidak mungkin traktir semuanya kan? Ini terlalu kaya. Shan itu putri keluarga Yo. Uang segini sih kecil. Shanchan. Kenapa kamu datang ke le groupe, bukan ke ou groupe? Ada apa dengan Pak Lu? Calon nyonya bos. Belum tentu, jangan menyebar gosip, ya. Gosip cepat sebarkan, klarifikasi bikin capek. Yo Lingshan. Kalau aku tidak salah, tunanganmu namanya Wei Ling Hao. Ngurusin urusanmu sendiri aja. Baiklah. Kita tetap rekan kerja ke depannya. Masing-masing mundur gimana? Baru datang langsung berani lawan Shan. Punya muka dari mana minum kopi yang dia beli. Kopi yang kubeli, kasih ke anjing pun, aku tidak akan memberinya. Kopi semahal ini bisa kamu bilang buang aja. Ini dibelikan oleh bos besar. Lihatlah, seperti orang yang tidak pernah lihat dunia. Hanya demi secangkir kopi, kamu membuat tasku kotor. Tas ini lebih mahal dari harga jualmu. Sedikit kotor, diusap sudah bersih. Jangan sentuh tasku dengan tangan kotormu. Mana mungkin pernah lihat tas semahal ini? Tas ini adalah merek internasional, Samira. Harganya puluhan juta. Rusak, kamu bisa bayar ganti rugi? Tas ini aku punya lebih dari 10, apa yang tidak bisa diganti? Benar-benar membual tanpa berpikir, kamu hanyalah buangan dari keluarga Yo. Dari mana kamu punya uang beli tas mahal, bahkan lebih dari 10? Kakakku adalah presiden grup Lu. Dia memberikannya padaku. Kakakmu. Presiden grup Lu. Sungguh lucu. Putri grup Lu. Ke kantor berpakaian begini. Tidak melia siapa diri sans diri Mazi Berani menipu Tuan Lu. Lu grup perusahaan ternama negara ini. Kukira karyawan gaji tinggi punya integritas. Ternyata sangat kacau balau. Kerja bengong, sok jilat. Kamu pikir kamu siapa berani menasihati kita? Tatapan si bajakan ini kok mirip banget sama Pak Lu? Jangan-jangan... Yo Nian, kamu sejak diusir keluarga Yo jadi stres. Selalu berhayal jadi anak orang kaya.
Tapi aku beritahu kamu, ini perusahaan Lu. Hati-hati nanti dibongkar malah dipecat. Yang ini adalah tunangan presiden perusahaan Lu kita. Kamu pikir siapa berani mengaku jadi adik Pak Lu di depannya? Kok aku nggak tahu kalau aku punya kakak ipar kayak gini? Kau cukup bagus. Kalau kau adiknya Tuan Lu panggil dia, biar kami lihat. Takutnya, tak bisa lakukan itu? Kakakku sibuk dengan urusan grup banyak, tak bisa sering ketemu. Kau tak bisa ketemu. Bisa, keluarga Yo segera bekerja sama dengan Lu Group. Ayah Ibi sebentar lagi datang. Tuan Lu pasti akan datang menyambut. Ling Shan. Yo Nian, kenapa kamu di sini? Aku sudah menemukan putri kandungku. Mandekati Lu Group. Kami akan merasa iba, membiarkanmu kembali ke... Yonian, kalau mau berbuat ulah. Lihat-lihat situasi. Hari ini kami ke perusahaan Lu untuk bicara kerjasama dengan MR Lu. Kalau merusak rencana bagus saya, aku akan membuatmu susah. Bertahun-tahun di keluarga Yo hidup lebih buruk dari pelayan, siapa mau kembali? Lalu kenapa kamu di sini? Aku membesarkanmu bertahun-tahun, trik kecilmu. Mana mungkin aku tidak tahu. Cepat pergi dari Lu Group. Jean Mangangbu di sini. Tidak ada yang menyambutmu di sini, Yo Nian. Aku sudah tidak punya muka untuk tetap tinggal di sini. Aku ingin lihat, siapa yang bisa mengusirku pergi hari? Baiklah. Kamu itu tidak tahu terima kasih. Apakah kamu harus membuat keributan di sini hari ini? Nyonya Yo. Keluarga Lu tidak berlaku buruk pada putri Anda. Selama saya di keluarga Yo, Anda tahu bagaimana memperlakukan saya. Kamu tidak berhak memukul. Baru beberapa hari keluar dari rumah, temperamenmu sudah tumbuh. Aturan-aturan yang diajarkan dulu, apakah kamu sudah lupa? Hari ini, Biarseya Berry pelajaran tombawan tukmu. Adik saya. Tidak butuh Tuan Yo untuk mengajarinya. Adik saya. Tidak butuh Tuan Yo untuk mengajarinya. Kakak ketiga. Dibuli sampai kepala tapi tidak tahu melawan? Adik saya, Lu Mingchen, tidak boleh lemah seperti ini. Kakak ketiga benar. Lain kali pasti melawan. Terserah kamu. Aktor Lu. Barusan Anda bilang, dia adalah adik Anda. Ya, Ada kesalahpahaman? Bagaimana mungkin dia saudara perempuan Anda? karena Anda lebih tua, saya tidak akan bertengkar dengan Anda. Tapi Menggina saudara perempuan saya. Keluarga Lu tidak menyambut. Pergi saja. Monsieur Lu. Kami menyebut Anda, MR. Bukan karena takut pada Anda, keluarga kami. Di depan keluarga Lu, memang tidak terlalu berarti, tapi untuk mengusir kami, masih sedikit kurang berat. Lihat kan, Yo Nian. Keluarga kami bekerja sama dengan Lu Kot. Meskipun saudaramu aktor terkenal, kenapa? Dengan dukungan dari keluarga Lu. Memboikot aktor terkenal, mudah saja. Kamu tertawa apa? Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan Tuan Lu datang. Entah itu kakak ketiga saya dilarang. Atau keluarga Yo hancur. Ada aura seperti kakak besar. Memang pantas, kamu adik kecilku. Tidak perlu. Mulai hari ini, keluarga Yo, namanya akan dihapus di Haisi. Tuan Lu. Apa yang kami lakukan salah? Jelas sekali Yonian yang bertingkah. Kenapa Anda menghukum keluarga Yo kami? Betul. Semua salahnya. Kalo Bukan Menolak Perji. Tidak Mangangbu Pandangan. Diam. Dia bukan orang yang bisa kalian hina. Pak Lu, ada apa? Belum jelas juga. Kerja sama Yo dan Lu batal. Kalian dari mana datang langsung kembali ke sana? Giliran Kobikaradi. Apa yang kamu lakukan? Berani menghajar orang? Satpam, usir mereka. Ingin melihat berita utama besok. Berita kebangkrutan keluarga Yo. Pak Lu, mohon bantu kami. Seya Salah. Saya tidak seharusnya mohon berikan kesempatan. Tidak berguna. Cepat minta maaf kepada Tuan Lu. Tuan Lu. Saya minta maaf atas nama ibu saya. Bersedia maafkan kami keluarga Jo. Cepat pergi. Tuan Lu, kami akan pergi. Langsung pergi. Nenen. Aku bantu kamu ambil es batu buat kompres. Kakak. Kakak. Aku juga peduli sama adik kok. Kenapa kamu kunci aku di luar, kakak? Kakak. Dua kakak ini benar-benar lucu.
Jangan pedulikan dia. Lagi mikir apa? Kakak, kamu benar-benar tampan. Tadi kamu bilang mau bikin keluarga Yo bangkrut. Apakah tidak mempengaruhi dirimu? Gadis bodoh. Saat menjemputmu, sudah selidiki. Keluarga Yo menjual makanan buruk dan kedaluarsa. Mereka juga tidak bersih dalam pajak. Aku tidak perlu turun tangan. Pihak berwenang akan mengurus mereka. Bagus. Kamu kembali ke keluarga Lu. Sudah saatnya ganti nama belakang. Baiklah. Jadikan kamu Lunian. Berkenalan dengan kerabat keluarga. Ling Hao, kamu harus mendukung aku. Semua salah Yonian, keluarga bangkrut sekarang. Yang bisa bantu aku cuma kamu. Zhonian. Apakah dia benar-benar saudara perempuan Tuan Lu? Dia adiknya TN Lu. Bagaimana bisa? Itu pasti Yonian. Sengaja memancing ibuku memukuli. Dia memancing ibuku memukulinya dan membuat Tuan Lu berpikir buruk tentang keluarga Yo. Itu sebabnya dia seperti ini. Ling Hao, kita sudah menikah. Katakan membantuku, kan? Keluargamu sudah membuat TN Lu marah. Aku harus membantumu sekarang. Tidak mau usaha sebelum ada hasil. Pria semua mirip. Ling Hao, asalkan kamu bantu ajarin Yonian yang menjengkelkan itu. Bebas kamu atur. Ini kata-katamu sendiri. Walau abang bilang ini makan malam keluarga, datang lebih awal tetap baik. Siapa yang ganggu? Maaf mengganggu, lanjutan. Tidak mengganggu. Nian, apakah kamu mencariku? Ternyata kamu masih tidak bisa melupakan aku. Kamu masih tidak bisa melupakan aku. Aku datang untuk menghadiri pesta keluarga Lu, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu punya uang makan di sini. Restoran ini beroperasi lebih dari setengah abad. Para koki di sini dibawa dari Michelin Inggris, koki-koki top. Hanya orang seperti Ling Hao yang pantas memesan tempat di sini. Sebelum petugas keamanan restoran mengusir kamu. Cepat keluar sana. Nian, kalau tak ingin pergi juga boleh. Aku bisa suruh orang tambahkan kursi. Ling Hao, Aku cuma bercanda. Nian, kita kan pernah bertunangan. Masa gak duduk ngobrol sebentar? Aku tidak ada yang dibicarakan selain itu. Nama saya Lunian. lihatlah rumah keluarga Yo kita yang ganti nama cukup cepat. Orang tua telah bekerja keras setengah hidup mereka. Karena kamu, keluarga Yo bangkrut dan kini tidak punya rumah. Nona Yo masih punya semangat berkencan, makan di restoran mewah. Saya kira keluarga Yo tidak separah yang kamu katakan. Tak peduli lagi. Zhonian, mau pergi bawa orang tua membesarkan kamu sekian tahun. Biaya pengasuhan harus dihitung dong. Oke, berapa? Kamu tinggal gratis di villa kami bertahun-tahun. Sedikitnya juga ada 5-10 juta. Kenapa kamu nggak merampok aja? Bukannya kamu punya hubungan dengan teman-teman Pak Lu? Jumlah segini harusnya nggak masalah kan? Uang ada, tapi kenapa harus kuberikan ke kalian? Zhonian, nggak nyangka kamu jadi begini. Menjual tubuh demi uang benar-benar menjijikan. Sebagai putri keluarga Lu, aku tak perlu menggoda demi uang. Kamu bicara tentang siapa? Sok Suci, kamu memakai seperti ini untuk menarik pria tajir? Jangan samakan aku denganmu. Apa yang sedang kalian ributkan? Union. Kamu masih berani muncul di hadapanku. Keluarga Yo bangkrut karena kamu, ayahmu juga masuk rumah sakit karenamu. Lihat aku tidak memukulmu. Keluarga Yo bangkrut tidak ada hubungannya. Kalian berbisnis ilegal, bukan salahku. Siapa pengusaha yang tidak menghasilkan uang seperti ini? Jika bukan karena kamu, saya tidak akan menyinggung Pak Lu. Keluarga, ou tidak akan jadi begini. Terserah kalian berpikir, saya pergi. Joe. Bukan, itu adalah Lunian. Kami membuat kesalahan hari ini. Anggap minuman ini permohonan maaf kami. Kalau kamu bersedia memaafkan aku, tolong diminumnya.
Obat perangsang awalnya akan diberikan kepada Ling Hao. Kamu datang. Jangan salahkan aku jadi kejam, Yao Nian. Aku akan menghancurkanmu. Tidak ada maaf-maafan di antara kita. Hari ini minuman ini tidak boleh batal. Tidak, karena ini ingin penghormat. Bukankah seharusnya kamu yang minum dulu? Ini minuman untukmu. Bagaimana bisa aku minum? Kamu takut minum? Ada hantu? Aku. Zhao Nian. Ini adalah moutai disimpan puluhan tahun. Seperti kamu, gadis desa, tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Jangan tidak tahu diri. Minuman yang begitu berharga. Kenapa kamu nggak minum sendiri? Zhao Nian. Kamu tahu berapa mahalnya anggur ini? Semua tumpah. Kamu menjatuhkannya. Lagian, 1 botol anggur aku masih sanggup bayar. 1 botol lebih dari 100.000, dan pasokannya terbatas. Yao Nian, kamu mau bayar pakai apa? Halo, bisa minta seseorang antar anggur ke kamar VIP 606? Saya salah masuk ruangan. Selesai urusan ini, saya segera balik. Seperti semua orang, restoran ini hanya menyediakan 1 botol anggur seperti ini per meja. Kamu pikir telepon bisa minta tambah botol? Sebelum keluarga Yao saya bangkrut. Tidak bisa bikin pengecualian. Hanya dengan kamu? Kalian nggak bisa bukan berarti saya nggak bisa. Zhao Nian. Siapa sih yang gak bisa ngomong besar? Jangan kira karena kenal Pak Ming. Dia bisa bantu selesaikan masalah ini. Kalau nanti minumannya belum datang. Lihat aja gimana kamu mau ganti. Silakan saja. Kamu yang bilang begitu. Meskipun Pak Ming datang. Harus ikuti aturan di sini. Kecuali kamu bisa yakinin Pak Lu. Shan, mana mungkin bisa menarik perhatian Tuan Lu? Bisa atau tidak, nanti kita juga akan tahu. Selamat siang. Ini minuman yang dipesan Tuan Lu untuk Nona Yao. Ternyata benar. Minumannya sudah tiba, bisa pergi, kan? Tunggu sebentar. Pelayan tadi bilang minuman ini untuk Nona Yao. Tapi di sini hanya ada 1 Nona Yao. Bétul Sekali. Manquintuan Lu Menyes Alminikan Keluarga. Dengar-dengar Shan khusus datang ke sini kirim minuman buat cari perhatian. Shan, kamu harus manfaatkan kesempatan ini ya. Kenapa kamu tertawa? Tertawa karena kalian cuma bermimpi. Antar minuman, aku pergi. Berhenti. Biarkan dia pergi. Dia pasti iri kamu dapat perhatian dari Tuan Lu. Shan, apa hubungan kamu sebenarnya dengan Tuan Lu? Minumannya sudah diantar. Kenapa masih di sini terus? Presiden Lu, kamu cari aku? Tunggu, aku segera datang. Apa yang kamu tunggu? Presiden Lu sudah datang sendiri menjemputmu. Cepat pergi. Presiden Lu. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi ini? Bagaimana bisa Presiden Lu begitu ramah padanya, gadis itu? Bagaimana bisa Presiden Lu begitu ramah padanya, gadis itu? Zhao Nian. Tunggu saja, kamu. Kakak. Kamu mencengkeramku terlalu. Pria yang tadi itu siapa? Yang di ruang pribadi? Itu Wei Ling Hao. Tunangan aku dulu. Tunangan? Mantan tunangan. Jangan sendirian sama dia, bisa ada niat buruk. Kakak, Wei Ling Hao yang putuskan pertunangan, tegas. Nggak punya niat buruk padaku. Jangan Terus kamu terhadap dia. anggap dia pembawa sial, jangan disamakan denganku. Menjijikan. Kamu masih muda. Kalau ada yang ingin kamu habiskan hidup bersamanya, pastikan beritahu kakak. Aku akan bantu memeriksa. Baiklah. Capek banget. Kakak pertama, kedua, aku mau mandi dulu terus tidur. Hanya bertemu beberapa orang, seberapa lelah. Beberapa orang, itu sekelompok, oke? Apakah kalian merasa, setelah Adi kembali, rumah ini jadi lebih hangat? Sangat sentimental. Kamu merasa Besok jangan pergi dengan Adi. Biar aku menemaninya. aku tidak mau. Mingsing. Aku mau tanya sesuatu padamu. Selalu punya pendirian, kakak malah menunjukkan ekspresi seperti itu, sungguh jarang terlihat. Bilang, kakak. Jika tahu adik perempuan akan menikah dengan orang lain, bagaimana perasaanmu? Tentu saja ingin lihat siapa berani menggaet adik perempuan kita.
Biar dia merasakan hebatnya jarum peraku. Jadi kamu akan sangat marah. Marah sampai sulit mengendalikan diri. Tidak akan begitu. Meskipun kami menemukan adik kecil. Tapi dia pada akhirnya harus menikah. Mikirinnya aja udah sedih. Sudahlah, abang aku harus tidur. Besok masih ada operasi. Menikah kan? Abang pagi, aku pergi kerja. Kenapa buru-buru? Pergi sarapan dulu. Nanti ikut aku pergi. Baik. Tidak bisa, tidak boleh lihat. Dia kan kakakku. Lihat sebentar kenapa, kan tidak ada hubungan darah. Kakak, aku pergi dulu, aku hampir terlambat. Nian, kamu ternyata bekerja di Lu Company ya? Minggir. Nian, sejak kamu pergi dari keluarga Yo dan pertunangan kita dibatalkan, aku selalu merindukanmu. Sudah selesai? Kalau sudah, jangan ganggu aku absen. Nian, kamu masih menyalahkan aku. Membatalkan pertunangan bukan keinginanku. Saat itu, keadaanmu, meskipun aku menerima. Orang tuaku juga pasti tidak bisa menerima. Jadi kamu datang mau apa? Terakhir kali lihat, hubunganmu dengan Pak Lu sangat dekat. Kalian? Kami sangat dekat. Bisa beri jalan? Nian, kamu harus tahu. Tuan Lu itu berkuasa dan wanita apa yang belum dia temui, dia tertarik padamu hanya sementara. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Jadi, Bisakah kamu memperkenalkan aku kepada Tuan Lu? Keluarga Wei ingin berpartisipasi dalam proyek baru Lu. Kalau berhasil, aku akan batalkan pernikahan dengan Yo Ling San dan menikahimu. Nian, tidak mempermasalahkan hubunganmu dengan Tuan Lu, setelah menikah akan menghormati, tidak mengganggu bekerja di Lu Group. Kalau tidak nyaman, hubungan kita bisa dirahasiakan. apakah aku harus berterima kasih padamu? Kita tidak perlu basa-basi lagi. Abad 21 baru sekali ini aku lihat seseorang makan dari wanita dengan begitu artistik, sungguh membuka wawasan tentang batas tidak tahu malu. Sudah diberi kesempatan tidak mau, berani. Apa kau berani melawan? Di depan Lu Group, berani pukul aku, keluarga Wei alami seperti keluarga Yo. Jangan ngibul. Kalau kamu beneran putri keluarga Lu, mana mungkin kamu cuma jadi karyawan di sini? Sayang, aku salah, aku sentuh kamu. Lepas kamu, lepaskan. Maafkan aku sayang, aku salah. Tolong, aku tidak ada hubungan sama dia. Lepaskan aku. Gak ada yang akan bantu kamu, mereka cuma bakal pikir kita pasangan yang berantem. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan, bantu aku, atau aku bikin kamu hancur sekarang. Bro sudah cukup, kalau terus kayak gini bakal masalah bro. Tuan Lu, bukan aku, dia yang menggoda aku. Sudahlah, kakak, kenapa ambil pusing dengan... Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kalau tidak, setiap kali lihat kamu, aku akan pukul kamu. Sakit. Kakak, terima kasih. Aku merasa dilindungi sekarang. Aku akan melindungimu selamanya. Aku juga akan melindungi kakak. Kakak, kamu gila? Kamu mau mengalihkan semua saham Lu kepada Nian. Tanpa memperhitungkan Nian bisa jalankan perusahaan, tidak takut dia berpikir macam-macam karena mendadaknya. Perusahaan akan tetap aku kelola. Tapi pemilik Lu hanya bisa Nian selamanya. Kakak, kenapa kamu lakukan ini?
Semua ini bukan milik kita. Kita hanya mengembalikan barang milik sebenarnya. Maksudnya APA. Kita semua hanya anak angkat. Nian adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu. Sudah direncanakan. Ya. Besok, aku akan mengadakan konferensi pers. Mengumumkan hal ini. Apa adik kecil tahu ini? Dia pasti akan tahu. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana kalau dia tidak mau? Ini adalah peninggalan orang tuanya untuknya. Dia pasti mau. Kakak kedua, kenapa bawa aku ke sini? Kakak pertama punya kejutan buatmu. Sampai di sana, kamu tahu. Nona Lu, apa pendapat Anda tentang semua saham yang dialihkan oleh kakak Anda ke Anda? Nona Lu, setelah mendapatkan saham, Anda akan jadi orang terkaya di dunia. Apa yang Anda rasakan? Kakak kedua, apa yang terjadi? Kenapa kakak besar mau berikan saham kepadaku? Lalu, bagaimana dengan kakak besar? Lihat sendiri saja. Umumkan mulai hari ini. Semua saham Lu akan dialihkan ke satu-satunya keturunan darah Lu. Nona Lu Nian. Mulai sekarang. Nona Lu Nian akan menjadi pemilik tunggal Lucas. Di mana dia? Di mana dia? Aku tidak ingin Lucas. Dia bekerja keras untuk Lucas selama Luke harus milik kakak, dan tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik. Adik kecil, pernahkah kamu memperhatikan bahwa kakak memperlakukanmu secara berbeda? Anak perempuan tertua dari keluarga Lu. Zhongyan, kenapa kamu bisa dapetin semua ini? Halo Nona besar. Lihat Pak Lu nggak? Enggak. Kakak. Kakak. Kamu pergi kemana sebenarnya? Meski kamu mau kasih Lucort ke aku, nggak harus hilang gitu kan? Nggak mau lihat adik nggak? Saudara bersayang saya kenal berani dan tegas. Dia menggunakan kekuatannya untuk menundukkan orang yang membagi Lu Corporation, bukan sekarang takut-takut. Takut pun untuk bertemu dengannya? Kamu tidak mengerti. Baik, saya tidak mengerti. Terserah kalian mau apa. Saya tidak peduli lagi. Saya hanya tidak tahu dengan identitas apa seharusnya saya menemuinya. Tidak perlu, ingin berjalan sendiri. Lu Corporation menyelesaikan pergantian kekuasaan dengan dam. Lu Nian akan menggantikan mantan Presiden Lu Ye menjadi orang terkaya di dunia. Mari kita jelajahi kehidupannya. Zhongyan, kamu membuat hidupku berantakan. Kamu pikir kamu bisa jadi nyonya besar keluarga Lu? Pergi mati saja. Lihat, Tuan Lu. Yao Nian, dia penipu. Dia menyamar menjadi diriku dan hidup di keluarga Yao selama 20 tahun. Dia tidak mungkin adikmu. Dia cuma penipu. Jangan pikir berpura-pura bodoh menghindari hukuman hukum. Perbuatanmu hari ini adalah kejahatan. Bersiaplah menerima surat dari Yao Nian. Kamu tidak akan mati dengan baik. Jangan, lepasin aku, lepasin aku. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, aku tahu kamu selalu melindungiku. Jangan menghilang sekali lagi. Tenang aja. Aku nggak pergi lagi. Bang, tentang manajemen perusahaan, aku perlu belajar darimu. Nian, tidak perlu begitu.
Aku sudah bilang tidak akan pergi. Pasti tidak pergi. Nian, ibu sudah membesarkanmu bertahun-tahun, beri keluarga Yo kesempatan. Nian telah merawatmu lebih dari 10 tahun. Apa kamu tega melihat kami terlunta-lunta? Lepaskan dia. Ounian. Bagaimana kalau dulu kami menyiksa kamu? Apa kamu percaya kalau kami bilang di depan media, kalau kamu tidak berbakti? Memaksa orang tua angkatmu. Pasti jadi berita utama hari ini. Saat itu, bukan hanya masalah uang sedikit. Nian, dalam bisnis, kamu masih kurang berpengalaman. Jika perlu, aku dan ibumu bisa datang ke Lues untuk membantu kamu. Datang ke Lues membantu saya atau ingin mengambil alih Lues dengan niat busuk? Anak ini, lihat kata-katamu. Kami miliki milikmu juga. Saat itu, C'est là kita tiada. bukankah Lu Group tetap milikmu? Aku memutuskan hubungan dengan kalian. Jika kalian ingin bicara ke media menjelekkan aku dan Lu Group, aku akan melawan sampai akhir. Kau pengkhianat. Kami hanya minta sedikit uang saja. Jika kau tak mau, jangan salahkan kami bicara sembarangan di depan media. Nantinya harga saham Lu Group turun, aku ingin lihat bagaimana kau menangis. Nian, meski dulu kami menyiksamu, kenapa? Asalkan kami bicara di depan media, kau dianggap tidak berbakti dan membuat orang tua angkatmu bunuh diri, pasti jadi berita utama hari ini. Jika Bibi ingin membuat keributan, silakan. Camus. Nian, apa kamu benar-benar tidak peduli sedikitpun? Kamu benar-benar ingin memaksa saya dan ibumu mati? Paman, meski keluarga Yo sudah tiada, uang kalian ada di tangan saya. Kalau kalian terus mencari masalah, saya tidak bisa menjamin apakah kalian akan terlantar di jalan. Mari kita pergi. Tunggu sebentar. Seiya Suda Janjitida Kakan Bikin Mazalalaji. Apalagi yang kalian mau? Kalian masih harus meminta maaf pada Nian. Mana ada orang tua meminta maaf pada anak? Maaf, Nian. Selama bertahun-tahun, aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Namaku Lu Nian. Maafkan aku. L'Union. Kalian berdua pergi. Aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Nian, jika kau masih tidak senang, aku punya banyak cara untuk menghukum mereka. Saya tidak sedih. Merasa dilindungi itu menyenangkan. Lu Ye, apakah kamu akan selalu di sampingku? Barusan kamu memanggil saya apa?